bener-bener produksi ya. Pertama kita udah kasih clue mungkin 2 minggu sebelumnya apa 3 minggu kita cuma kasih tebakan di feed karena kosong. Kolaborasi dengan siapa ya punya ini? Udah rame. Inisialnya D kayak tadi saya cerita. Udah rame. Kapan tapi dibiarin. Ketika produk kita fix bener-bener udah ready di gudang, kita udah atur jadwal, kita baru atur bener-bener urutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya Mas, buat naikkan engagement itu apakah live Instagram itu penting atau tidak? Jika iya minimal dalam sebulan itu berapa kali harus live Instagram? Langsung jawab ya. Live Instagram saya aliran yang nggak begitu sering live Instagram. Mungkin live itu cuma untuk review atau untuk event. Jadi kalau kita kolaborasi kan pasti saya itu bikin event launching kan, selalu itu. Itu salah satu menu wajibnya, itu pasti saya live. Tapi untuk konten daily saya jarang live. Menurut saya rendah karena ketika saya mempraktekkan live itu impact-nya nggak bagus di kita. Kayak review gitu oke, bisa. Tapi kalau untuk konten live apa mix and match? Mix and match pun saya biasanya pakai video, Mbak. Jadi kamera, tripod, terus dia Dia OOTD, kita cut, dia ganti OOTD kedua dan selanjutnya kita kasih musik, itu lebih relatif lebih bagus daripada kita live untuk OOTD ya. Kalau kita kontennya story OOTD. Kalau kontennya story itu memang untuk review, bisa-bisa aja. Kan bisa live itu kan masih ada umurnya kan, tidak langsung hilang kan dia. Jadi kayak gitu. Tapi saya bukan penggemar live. Jarang kita pakai live review itu jarang. Nah terus kalau buat endorse-nya itu minimal berapa ya? Soalnya kan saya kalau misal endorse itu 2 bulan sekali sih. Gimana? 2 bulan 2 bulan sekali endorse. Itu tergantung budget kita dan tergantung planning kita. Makanya biasanya kalau kayak manajemen konten, kita harus tahu target bulanan kita. Jadi Mbak itu sebulan mau achieve berapa, itu harus punya. Kalau kayak target itu tahunan, bulanan di konten juga harus ada target di sales sama di kita itu mau tumbuh berapa. Kalau sebulan kita mau 100 juta, ya harus strict di situ. Belum 100 juta kita harus kejar itu. Jadi 100 juta di breakdown dengan harga 100 ribu, 1000 piece. 1000 piece dibagi 30, 30 ya? Benar 30, ya kan 900 sekian kan? Jadi sehari 30. Kalau itu cukup, Mbak, kalau saya menargetkan quantity dan nominal plus follower growth. Itu jadi makanya saya tadi ngomong, di sini di Geomi itu targetnya itu tiap bulan kita review. Kok followernya masih dikit ya harus kita kejar. Masih cukup enggak duit masih kita harus naikin lagi gitu. Jadi ada guidance untuk kita stop atau lanjut gitu. Jadi Mbak endorse saya 2 bulan sekali. Ya kalau memang itu cukup untuk targetnya Mbak ya fine. Saya mau tumbuhnya sebulan target saya adalah 100 juta dan dengan 2 kali endorse saya tercapai. Ya selesai, tidak ada masalah. Saya mau tumbuh follower 5.000 per bulan dan dengan 2 kali sekali tiap 2 bulan saya endorse cukup. Tapi saya harus ngendorse orang yang besar, ya enggak apa-apa. Tapi kalau saya mending di budget gitu besar, ada endorsement yang lebih kecil-kecil. Jadi kita itu akan terus eksis. Itu akan lebih bagus menurut saya. Kayak gitu. Baik Mas, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Sebelahnya, depannya Mbak. Ya, terima kasih. Setelah tadi dijelasin untuk pengaturan feed dan lain sebagainya, nah untuk kontennya sendiri tuh biasanya editingnya tuh pakai apa aja ya kalau di Giomi? Editing, kalau grafisnya Giomi itu ya pakai Photoshop, Illustrator, pakai Premiere Pro, itu aja sih toolsnya biasanya. Oh, udah. Jadi kalau kita bikin poster ya Photoshop, kalau bisa bikin typography, bikin apa pakai Illustrator, kalau bikin motion grafis, stop motion atau bikin video pendek, bikin itu pakai Premiere Pro gitu. Gitu-gitu aja. After Effects itu jarang sekali. Itu biasanya kalau kita memang bikin video-video besar gitu, ada tulisan tambah-tambahan itu, ya paling harus menguasai 3 skill itu. Kalau kita belum punya graphic designer ya kita harus belajar. Biasa bikin motion grafis juga gitu, Mbak? Enggak sih, paling cuman Poster?
Poster sama lut-lut apa video-video footage aja sih biasanya cuman gitu. Sekarang kan banyak kan ada apa? Pakai Insta, ini. apa? InShoot ada. InShoot, iya. Jadi itu nggak apa-apa. Yang Iya, penting pakai itu, Mas Ian. terus makanya kalau gitu-gitu belajar di YouTube itu banyak kan bagaimana bikin video yang gampang dengan handphone, bagaimana editing dengan ini tuh literaturnya banyak di sana. Jadi technical ini kita lebih bahas kayak manajemen tadi. Jadi secara teknikalnya banyak. Kalau mau tahu fit yang bagus, warnanya seperti apa, di Pinterest banyak banget. Cari aja di Pinterest. Tapi ini kan best practice yang saya lakukan. Dan untuk saya menjaga engagement dan kontinuitas konten itu saya lakukan ini gitu. Kalau masalah look like-nya seperti apa, banyak referensi di Pinterest, banyak referensi di itu, dan itu tergantung dari tadi DNA kita seperti apa. Tuh. Oke, terjawab Mak? Lanjut, cukup? Oh terakhir ya, pertanyaan terakhir. Saya tadi sebenarnya itu pengen review Instagram, salah satu Instagram teman-teman atau Instagramnya Giomi, terus kita bahas. Tapi kayaknya waktunya udah nggak cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, untuk apa seberapa pentingnya sih Giomi untuk riset hashtag atau pakai hashtag, penggunaan hashtag gitu? Hashtag ya? Iya, dan Kalau- terima kasih. Ya, kalau di Giomi, kita itu hashtag cuma signature hashtag sama event hashtag. Signature itu gini, kalau kita rilis, kayak kemarin saya rilis jaket, namanya Vea jaket. Ya udah kita cuma bikin Giomi Vea jaket. Jadi cuma untuk kasih tahu customer kalau klik itu Giomi. Jadi saya nggak optimasi hashtag di Instagram. Karena itu bukan alirannya kita, itu bangun brand, reputasi, nanti orang itu akan datang, bukan karena optimasi lewat hashtag. Tapi kalau kita memang main di area komoditi seperti batik, seperti baju anak, seperti itu memang itu wajib. Karena kan orang larinya pertama kan baju anak, batik kantor, batik kerja, itu akan pengaruh. Tapi kalau di sini kan baju murah Surabaya, Panjang, saya nggak pakai itu. Jadi saya cukup signature hashtag. Dengan cara pertumbuhan organik konten dan cara saya bermarketing, saya pede untuk bisa datengin orang tanpa lewat itu. Itu cara saya ya. Tapi saya diskusi dengan banyak teman, ada juga yang optimasinya lewat hashtag karena produk dia seperti itu. Jadi saya nggak pernah upload jaket terus di hashtagi jaket bahan lembut, jaket murah Surabaya, jaket ini sampai kurang di komen lagi, hashtag lagi sampai enggak pernah. Karena itu tergantung image yang mau kita bangun di brand kita. Kalau memang kita jual barang komoditi murah dan itu ya boleh. Apalagi kita cari cara marketingnya lewat reseller, kita attract orang untuk lihat post kita lewat itu ya itu bagus-bagus aja sebenarnya. Enggak jadi masalah. Jadi balik lagi, DNA-mu seperti apa, image yang mau kita bangun itu apa. Jadi DNA itu mestinya tercermin di feed kita. Gitu. Cukup ini? Cukup karena waktunya udah habis. Kita akhiri. Semoga bermanfaat, semoga jadi insight yang baik buat teman-teman dan bisa jadi masukan untuk mengembangkan bisnisnya masing-masing. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.